Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Naji dari D3 Teknik Informatika kelas 2B dengan NIM 2315111033. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya buat pada tugas besar komputasi grafik 3 dimensi dalam pembuatan wayang. Di sini terdapat pembuatan environment pertama, yaitu tentang batu, yang dimana di sini saya membuat dengan menggunakan Blender dan juga dibantu dari geometry nodes-nya, yang dimana di sini awalnya berbentuk kubus atau cube, yang dimana setelah dibuatkan dalam bentuk cube maka akan di-displace dan juga memperbesar level dari viewport dan juga rendernya, yang nantinya akan diberikan tekstur agar terlihat seperti batu. Lalu kemudian yang kedua ada pada bagian lampu taman, yang dimana di sini saya juga menggunakan Blender, dimana di sini terdiri dari beberapa mesh. Yang pertama ada cube untuk membuat tiang, yang dimana tiang di sini sudah dimodifikasi sesuai dengan referensi yang telah saya buat menggunakan kontrol dasar, yaitu seperti kontrol R dan juga kontrol S untuk membentuk dari cube tersebut agar berbentuk seperti tiang. Dan kemudian di sini saya menggunakan, mohon maaf, untuk tiang tersebut saya menggunakan silinder. Lalu yang berikutnya menggunakan cube, di mana cube ini setelah diubah bentuk nantinya di sini akan menjadi lampu taman yang diberikan lightning. Namun sebelumnya saya juga membuat cube kedua, yang dimana di sini diubah dalam bentuk wireframe pada modifier untuk memberikan kesan seperti wadah dari lampu taman tersebut, yang dimana nantinya pada cube tersebut diberikan poin untuk lightning yang nantinya akan saya tampilkan pada keseluruhan desain dari tugas besar yang telah kelompok saya buat. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian lampu yang kedua. Di sini untuk bentuk hampir sama, tapi di sini penempatannya berbeda pada nantinya hasil tugas besar yang telah dibuat, di mana nantinya di sini lampu ini akan digunakan untuk lampu di bagian pinggir dari jalan dan karakternya nanti, dengan penggunaan pembuatan hampir sama menggunakan cube dan juga silinder. Dan juga apabila dicoba untuk viewport shading, di sini sudah ditambahkan warna dan juga nantinya akan diberikan lightning pada bagian yang kuning ini. Dan yang terakhir, yang pembuatan yang telah saya buat di sini adalah gunungan dari wayang tersebut, di mana gunungan ini saya buat menggunakan Dash 3D yang diekspor dalam bentuk OBJ, yang di sini sudah saya tampilkan pada bagian Blender, di mana di sini saya menggunakan beberapa nodes untuk membuat setengah dari gunungan, yang kemudian saya mirror pada Dash 3D, kemudian saya ekspor menjadi file OBJ, yang dimana di sini keseluruhan saya menggunakan beberapa nodes. Untuk lengkungan-lengkungan di sini dapat terlihat bahwa di sini terlihat dari beberapa nodes yang
ukuran diameternya diperbesar dan juga diperkecil agar menyerupai contoh referensi yang telah saya cantumkan pada bagian sumber referensinya. Baik, mungkin sekian bagian yang telah saya buat pada tugas besar komputasi grafik 3D untuk tugas besar EAS ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bandiaga Diansyah dari kelas 2BD3 dengan NIM 2315-11037. Jadi di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam tugas besar 3 dimensi mata kuliah komputasi grafik tek bertemakan wayang. Jadi kontribusi saya di sini pertama saya membuat objek melalui DAS 3D yaitu objek mobil. Di sini objek mobilnya sudah jadi. Bagaimana cara saya membuatnya? Sebenarnya tidak terlalu rumit meskipun terlihat banyak. Pertama saya membuat ban terlebih dahulu. Ban ini terbagi menjadi 2 bagian. Pertama ada ban luar yang berwarna hitam. Bisa dilihat dari sini. Kemudian ada velgnya yang saya set dengan warna putih. Jadi ban ini saya masukkan ke dalam collection atau grup namanya tires. Jadi ban ini saya sengaja untuk kopikan saja menjadi 4 ban masing-masing posisi, depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian saya membuat si ban velgnya ini dengan bentuk width-nya itu diturunkan sehingga nanti besarannya bisa lebih kecil dibandingkan ban luarnya. Lalu warnanya juga diubah di sini. Nah, untuk ban yang luar saya menggunakan yang namanya chamfer. Nah, fungsinya chamfer itu adalah untuk membuat ban tersebut itu terasa menyatu dengan velg yang berwarna putih itu. Jadi seperti ini. Kalau misalnya si chamfer ini tidak diaktifkan, maka akan terlihat seperti tadi ya, agak tajam-tajam gitu si wireframe-nya. Nah, ini kan terkesan tidak real gitu ya. Kemudian bannya pun akan terkesan gepek dibandingkan kalau misalnya saya aktifkan. Jadi itulah fungsi chamfer kurang lebih yang saya lakukan. Selanjutnya saya membuat bagian bumper depan. Nah, bagian bumper depan ini agak sedikit banyak objek, meskipun sebenarnya nggak terlalu rumit cara pembuatannya. Kalau misalnya dilihat dari sini, saya coba hide dulu untuk bagian yang tidak dijelaskan. Nah, ada lampu, kemudian ada bagian antara lampu ini saya kurang tahu ya bagian apa, tapi saya buatkan saja. Yang harusnya ada logonya juga, tapi agak sulit untuk membuat logonya, jadi saya tidak buatkan. Kemudian ada bagian hitam ini, yang dimana nanti ada part warna putih ini, kayak lampu lain sepertinya, atau mungkin bukan lampu juga sih sebenarnya. Jadi di bawahnya juga ada lagi warna hitam, kayak corak gitu. Untuk plat nomornya saya kosongkan di bagian ini. Nah, bagaimana cara membuat bumpernya itu? Pertama, saya membuat sebuah cut face yang nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau dilihat ya, cut face-nya itu bentuknya kayak gini. Nah, fungsi cut face itu untuk apa? Jadi cut face itu berfungsi untuk membuat permukaan dari note yang kita buat mengikuti dari cut face yang sudah dibuat. Misalkan kita punya note, coba saya contohkan note baru lah ya. Misal di sini saya tambahkan note. Maaf agak lag sebentar untuk memunculkannya. Nah, udah muncul, panjangkan aja. Nah, sudah bisa dilihat ya, ini ada note baru yang tidak nyatu sama mobil, hanya untuk contoh aja. Nah, si mobil ini, si part ini, defaultnya adalah bentuknya. Nah, model baru atau objek baru yang kita buat itu akan muncul di paling bawah.
ketika kita pengen membuat si bentuk node ini menyerupai atau membentuk cut face yang sudah dibuat, caranya cukup sederhana. Kita cuma perlu untuk mengklik bagian cut face yang lingkaran seperti loading ini. Nah, cut face yang udah dibuat secara custom atau kustomisasi manual itu akan muncul di sini, gitu ya. Tapi di Duster ini juga punya bawaan masing-masing. Sebagai contoh, misalnya saya pengen buat bentuk yang tadinya kotak itu jadi segitiga. Nah, maka si node-nya akan membentuk segitiga gitu. Nah, setelah itu, karena saya pengen mencontohkan dari cut face yang custom, saya coba untuk klik yang custom, misalnya contohnya ini. Nah, dia akan membentuk sesuai dengan sebagaimana si cut face yang udah dibuat gitu. Bentuknya akan sama. Ini terlihat agak beda karena pertamanya lebih kecil, terus rotasinya juga beda gitu ya. Kalau misalnya dilihat kurang lebih kayak gini lah, ya, mirip tuh. Sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana cara membuat cut face customisasi ini? Ya sebenarnya sederhana aja. Caranya adalah dengan mengklik kanan objeknya. Kita bikin objek ini tuh kayak gini ya. Kita pengen bikin lagi kayak gini. Nah, seperti ini. Saya pengen bikin cut face kayak gini. Itu tinggal diklik kanan, kemudian targetnya dibuat jadi targetnya yang awalnya model jadi cut face. Maka dia akan berubah di tab ini akan menjadi warna orange, menandakan bahwa dia sudah menjadi cut face. Nah, jadi siap dipakai oleh node-node lainnya. Kurang lebih seperti itu. Karena saya tidak butuh, jadi saya hapus saja. Nah, ini saya hide dulu lagi. Nah, itu cut face, cara kerja cut face. Jadi beberapa bagian lain seperti bodinya ini kan nggak kotak ya, nggak kotak sempurna, tapi agak sedikit ada moncongnya, kemudian agak sedikit melengkung ke bawah, bisa dilihat. Yang belakang juga sama, melengkung ke bawah. Terus ini agak menjorok ke dalam, ini juga agak menjorok ke dalam. Itu dibuat menggunakan cut face yang bagian ini, cut face-nya. Nah, cut face-nya yang ini, dia akan mengikuti bentuk si mobilnya. Yang saya buat seperti itu. Lalu ada bagian side bumper. Side bumper ini sebenarnya sederhana, dia cuma not biasa aja. Saya buat di satu sisi, kemudian sisi lainnya saya lakukan mirroring, sehingga tidak perlu mengkopinya seperti apa yang saya lakukan pada ban. Jadi saya bikin hanya satu, kemudian saya disambungkan ke belakang. Nah, bagaimana cara agar si ban ini tuh punya ruang? Harusnya kan ini ada kotak ya, tapi ini agak menjorok gitu. Itu dikarenakan ada sebuah objek, lebih tepatnya model, yang saya ubah fungsinya menjadi inversion, bukan normal. Nah, fungsinya normal itu, dia itu nggak ada fungsinya. Maksudnya fungsinya tuh normal tuh ya biasa aja gitu. Jadi model biasa. Nah, untuk contohnya misalnya ya yang ini coba saya. Nah, ini sama seperti exhaust juga, kayak ini sama. Cuman exhaust itu bentuknya lebih kecil ya. Jadi kan exhaust ini kan dia punya ruang nih sekitar ukuran lingkaran kecil gini lah. Jadi kalau misalnya saya ubah si posisi dari ini ke bawah, contohnya, nah dia akan mendapatkan yang namanya sebentar, kenapa dia ikut ya? Blank-nya di-cut-cutnya, Be. Oh, ini di-cut kan. Coba contohkan saja di bagian ini. Nah, ini atas lagi aja. Nah, lagi kurang, masih kurang. Nah,
Udah cocok ya, harusnya udah. Mohon maaf ya, karena tadi ada kesalahan. Nah, contohnya misalnya saya ubah si bagian ininya ke bawah. Nah, bisa dilihat itu ada bolong. Nah, itu saya gunakan yang namanya inversion. Nah, inversion ini bentuknya kayak gini. Yang nanti akan memakan ruang dari si knalpotnya atau exhaustnya. Jadi kalau misalnya ini kita ubah jadi normal, bukan inversion, dia akan ada objek. Nah, akan terlihat objek. Nah, objek ini kalau misalnya dalam bentuk normal, dia akan seperti objek pada umumnya. Gitu. Tapi kalau diubah jadi inversion, dia akan memakan ruangnya dan dia tidak akan menampilkan dirinya gitu. Seperti itu untuk bagian exhaust dan bagian ban tadi. Karena sama, jadi saya tidak perlu menentukan ulang. Kemudian ada bagian lain nih, yang warna biru ini adalah bentuk combine, uncombined. Jadi bagaimana fungsi uncombined? Fungsi uncombined itu adalah membuat objeknya atau modelnya itu tidak menyatu secara wireframe-nya dengan objek lain. Jadi dia nanti tidak akan node-nya tidak akan menempel gitu. Contohnya misalnya gini, ada node kayak gini. Nah, saya bikin node lagi. Misalnya ini. Node-nya kayak gini. Sebentar. Karena banyak objek jadi agak nge-lag ya. Nah, bisa dilihat ya, si objek ini kan ada bagian yang saling tempel gitu. Kalau diubah modelnya ke bentuk uncombined, dia tidak akan menyatu. Misalnya nih, modelnya di uncombined. Nah, bisa dilihat ya, dia tidak akan menyatu. Tidak akan ada bagian yang nempel, melekat gitu. Dia akan seperti pada mestinya aja, dia nempel karena posisinya saling tumpang tindih. Tapi tidak ada bagian yang kayak apa ya, menyatu gitu secara wireframing. Contohnya kalau diubah lagi misalnya jadi bentuk normal. Nah, kan ada bagian tuh yang dia memakan space. Seperti kayak lem gitu lah, kayak nempel gitu kan. Nah, itu fungsi uncombined gitu ya. Jadi kita hapus saja di sini karena tidak butuh. Hapus. Kemudian yang ini juga dihapus. Ya, seperti itu. Untuk bagian belakang sebenarnya nggak beda jauh sama bagian depan, hanya beda warnanya aja. Di sini saya ubah jadi warna merah, karena lampu belakang itu kan warna merah ya. Lampu depan warnanya kuning. Lalu di sini ada kayak gagang pintu nih. Ini gagang pintunya sederhana aja, pakai not biasa aja. Ini ya, nah ya ini posisinya di sini. Lalu untuk spion. Nah, spion ini saya buat sama, sebenarnya nggak ada perlakuan khusus, tapi saya buat dia jadi uncombined sehingga ketika dia nempel sama bodinya tuh tidak akan ngikut sama objek si objek si spionnya ya. Nah, karena dia ada dua di kanan kiri, saya juga mirroring untuk spionnya di mirroring. Nah, selanjutnya ada bagian ini nih, pintu. Ini sebenarnya mudah aja. Saya buat note garis gitu kan ya ke bawah, terus di mirroring supaya dia muncul juga di bagian kanan. Lanjut ada di bagian atap sekarang terakhir. Nah, di bagian atap ini saya sengaja untuk tidak memasang kaca karena saya tidak begitu banyak waktu untuk membuat kacanya, dan saya juga tidak tahu bagaimana saya membuat objek yang transparan di sini, sehingga ini sudah saya buat kosong aja. Jadi ada buat aja nih untuk si bukan wireframe ya, frame untuk si kacanya. Untuk sebelah kanan kiri itu di mirroring. Untuk yang depan itu saya buat notnya ini dibuat, kemudian dia di copy, lalu nanti di half flip, horizontal flip.
Sehingga dia nanti yang tadinya miringnya tuh ke atas, sekarang jadi miringnya ke bawah, kayak gitu. Lalu untuk bagian roof, saya buat satu cut face untuk roof, yaitu cut face ini mengikuti apa yang ada di gambar. Nih, note ini kalau dibuat kalau di cut face-nya di nonaktifkan nanti agak merusak roof-nya, tapi sama sebenarnya seperti apa yang dibuat oleh ban sama bukan ban ya, body sama bumper. Jadi atap ini bikin plan kayak gini dong sebenarnya. Cuma kayak gini aja. Cuma seperti ini aja. Lalu nanti dia diklik kanan, lalu ubah cut face-nya. Nah, klik kanan, ubah cut face-nya. Bukan klik kanan. Nah, di sini. Ubah jadi side plane dulu si base-nya. Karena dia bentuknya gepeng gitu kan. Terus cut face-nya lalu diubah ke yang tadi yang udah dibuat ini. Kurang lebih seperti itu aja untuk bagian mobil. Supaya mobil ini kan kalau disimpan itu bentuknya DS3 formatnya seperti yang terlihat. Nah, kalau misalnya pengen dipakai di Blender itu saya ekspor SOBJ di sini, seperti SOBJ. Nah, karena saya sudah punya, sekarang saya move ke Blender. Bisa dilihat ini mobil yang udah dibuat nih. Kenapa di sini abu-abu? Karena saya menyalakannya itu bentuk material atau view for shading. Ya kalau misalnya diubah jadi material nih, nah dia warnanya akan menyerupai dari yang objek yang ada di Dust 3D tadi. Warnanya dia bentuknya juga udah mirip, warna putih, warna abu-abu, banyak warna, ada warna kuning, bahkan warna merah, kayak gitu. Nah mobil ini tuh nanti akan diimport sebagai car, namanya oleh car, menjadi car, kemudian bisa kita manipulasi di Blender ini. Baik, yang selanjutnya saya membuat lighting. Lighting ini ada beberapa ya, sebenarnya udah dibuat langsung dari Blendernya, tapi saya coba untuk membuatnya juga melalui scripting. Nah, scripting ini sebenarnya sederhana aja. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, saya import beberapa modul dari Blender ini, BPY, kemudian ada matte, radiance, sama color. Fungsinya adalah untuk mengeset rotasinya sama ngeset warnanya. Nah, bagaimana cara untuk ngesetnya? Pertama, jadi saya buat variabel namanya lamdata. Jadi lamdata ini nanti akan diinsertkan oleh object lights yang namanya bulan, tipenya sun. Karena meskipun bulan itu nggak ada di Blender, tapi kita bisa memanfaatkan tipe sun yang kurang lebih mirip, tinggal diubah aja warnanya. Kemudian di sini wattnya saya ubah ke 1000, angle-nya menyesuaikan ke 0,526. Jadi nanti dia akan ngarah ke arah mana gitu, itu berdasarkan angle-nya. Nah, lalu saya ubah warnanya. Ubah warnanya kalau dari saya sendiri ngesetnya itu berdasarkan hue, saturation, sama value-nya. Nanti kalau misalnya di-run, saya coba tunjukin deh nanti. Lalu ada objek untuk ngebuat ininya tuh rotasi terhadap sumbu X, Y, Z-nya. Itu untuk sumbu X-nya ada di 50,3487. Untuk bagian Y-nya ada di 60,7426. Sama bagian Z-nya ada di minus 50,3879. Location-nya juga di set ke arah ini. Minus 9,40456. Dan ini Y-nya, ini Z-nya. Cara ngerannya kalau saya akan meletakkannya tuh ada di luar. Di sini. Kalau dia akan muncul di sini nih. Kalau di run, coba coba. Apa enggak muncul ya? Oh ya, di sini. Nah, dia akan muncul nih. Nah, tadinya belum ada kan tadi, sekarang jadi ada. Namanya bulan. Bagaimana cara ngeset untuk bagian warnanya? Kita sini muncul di bagian properties data. Dari data ini, nanti dia akan memunculkan informasi yang udah kita script di Python script tadi. Untuk colornya nanti udah sesuai, strength-nya, angle-nya, max bounce-nya, dan lain-lain. Selanjutnya saya membuat si objek karakter
Karakter ini tuh saya ambil referensi dari karakter Six. Karakter Six saya buatnya lewat Blender, di rigging, ini ada riggingnya. Riggingnya dia ada bagian-bagiannya nih, ada bagian tangan, ada bagian bin atau kaki ya, ada hair, ada bagian kepala, ada health dan lain-lain sebagainya, leher segala macam. Dan di sini ada rigging masing-masing. Nah, ketika misalnya saya run ini, dia akan gerak sesuai dengan setting dari si riggingnya itu ke arah mana. Dia seperti mengendap-endap gitu. Bagian riggingnya seperti kelihatan. Kurang lebih itu untuk apa yang saya buat. Selebihnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Khairaman dengan NIM 2315142 dari kelas 2 BD3 Teknik Komputer Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa yang telah saya buat untuk keberlangsungan tugas besar komputer grafik 3D Blender. Nah, di sini apa saja yang telah saya buat, yaitu saya membuat rumput dan ground sebagai halaman untuk nanti di tugas kami. Lalu saya membuat pagar-pagar, lalu membuat environment sampah dan bank sampah untuk environment tambahan, dan juga sebuah pohon yang akan ditempatkan di bagian halamannya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian grass. Di sini pada bagian grass saya menggunakan cube yang dimodifikasi menggunakan node, di mana semua node ini akan terhubung pada grup input yang nanti bakal dapat diubah-ubah secara dinamis. Misal, nah di sini saya ingin merubah ukuran dari si rumputnya, maka dapat membesarkan grass size. Ya, maka dapat dilihat bahwa rumputnya itu akan semakin membesar. Nah, lalu ada grass density, di mana grass density itu merupakan banyak helai-helai dari rumputnya. Misal saya akan menambahkannya, nah maka dapat dilihat helai-helai dari si rumput akan semakin banyak. Nah, lalu terdapat grass rotation, di mana ini akan memutar keseluruhan dari helai-helai rumputnya. Nah, dapat dilihat, maka lidah ke kanan akan berputar terhadap sudut secara positif, lalu dan sebaliknya. Nah, lalu terdapat grass edge, yaitu di mana ini akan menambah ketinggian dari si rumputnya. Mari kita coba. Nah, dapat dilihat rumput-rumput ini akan bertahan semakin bertambah. Lalu terdapat grass bending, di mana ini itu mengarahkan helai-helai itu akan berputar terhadap atas atau ke bawahnya. Gitu. Dapat dilihat, jika semakin kecil maka akan berputar akan balik arah, dan jika positif akan sebaliknya, lalu akan sampai ke bawah dan akan balik lagi. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian halamannya.
Dimana di sini tuh mungkin terlihat kosong, tapi terdapat isi node untuk placement, yaitu penempatan dari si filenya ingin di bagian mana dapat diatur sendiri. Lalu di sini itu terdapat hubungan dengan node dari si grace, yaitu pada grace density di sini. Nah, di mana ini itu dapat digunakan dengan menggunakan mode wake paint. Lalu kita akan paint sendiri. Setelah di paint akan muncul rumput-rumput yang telah dibuat. Di sini saya setelah membuat 3 rumput, dimana semuanya itu diduplikat dan diatur untuk ukuran, perputaran, dan lain sebagainya secara sendiri, secara manual. Dan ini dapat dilihat ketiga dari rumput itu akan muncul, dimana di sini terdapat warna merah, hijau, dimana merah, kuning, dan hijau itu mengartikan berseberapa banyak rumput akan ada, di mana warna merah itu yang paling banyak, dan kuning, medium, hijau sedikit, dan biru itu tidak ada. Nah, di sini dapat diatur di mana terdapat grup input berupa grace density. Nah, grace density itu digunakan untuk seberapa banyak rumput yang ingin ditampilkan pada daerah yang telah diwarnai. Di sini misal saya ingin menguranginya untuk menjadi 0,1, maka rumput-rumput yang muncul pada plan yang sudah diwarnai atau menggunakan plan ini akan semakin berkurang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai trash can dan trash bag. Di sini saya menggunakan trash bag menggunakan cube yang menggunakan sculpting mode mereka terdapat, di mana sculpting mode ini akan merubah dan membuat tekstur pada trash bagnya. Stringnya saya lupa. Dapat dilihat terdapat perubahan pada trash bag, dan itu yang saya lakukan pada trash bag ini. Selanjutnya yaitu pada trash can. Di sini saya menggunakan silinder yang dimodifikasi menggunakan edit mode. Nah, di tiap-tiap silinder ini saya menggunakan edit mode. Lalu di dalam si trash can ini terdapat trash bag yang saya modifikasi juga disesuaikan dengan ukuran dari si trash can-nya. Lalu juga terdapat penutup dari trash can-nya. Saya di sini menggunakan silinder juga dan menggunakan edit mode. Di sini saya sudah memasukkan beberapa pewarnaan atau shader pada ini. Dapat dilihat di sini pada shader editor. Di mana di sini untuk bagian trash bag terdapat warna-warna, yaitu warna-warna hitam seperti ini. Dapat dilihat di sini warnanya hitam. Semua warna pada ini itu menggunakan warna hitam, dan bagian bawah yang sedikit hijau. Baik, lalu lanjut ke bagian trash can.
di mana di sini saya menggunakan tekstur yang saya download, yaitu Rusty Metal, di mana nanti akan memunculkan warna seperti ini. Lalu ke bagian selanjutnya, yaitu saya membuat pagar, di mana pagar ini terdapat 4 bagian, di mana terdapat chain, yaitu bagian-bagian dari rantai-rantainya, di mana itu dari satu objek yang disatukan menjadi banyak. Buat dilihat. Lalu terdapat polisi, di mana ini itu bagian dari sisi-sisi pagarnya yang berukuran besar. Lalu terdapat pola, yaitu bagian dari si tengah-tengah atau penyangga dari rantainya. Lalu terdapat polvi, yaitu penyangga pada bagian tengah dan pinggir dari rantainya. Ini merupakan bentuk dari pagarnya, di mana ini merupakan pol A, ini pol C yang diperbesar. Di sini dapat dilihat terdapat inputan dari material-material yang sudah dibuat, di mana di sini dapat diatur untuk ketinggian dari si pagarnya. Jika pagarnya ditambahkan ketinggiannya, karena semuanya sudah terhubung dengan grup input, maka semuanya akan otomatis bertambah juga. Ini yaitu ke bagian pinggir-pinggirnya. Mungkin besar, maka semakin banyak dari poles-polesnya. Lalu ini untuk vertical pulse, yaitu yang bagian lurus-lurusnya, yang lurus ke atas maksudnya. Jika ditambahkan, maka akan makin banyak. Ya, mungkin begitu. Lalu di sini saya sudah memberikan shader atau warna pada pagar ini. Di sini menggunakan shader editor, di mana warna-warna dari poles dan chain itu berbeda, di mana poles menggunakan warna-warna hitam yang metalik. Di sini saya memaksimalkan untuk metaliknya karena material ini menggunakan seperti besi gitu. Lalu terdapat chain ini, yaitu untuk bagian rantai-rantainya. Di sini saya menggunakan warna putih agak keabu-abuan dan juga metalik yang maksimal, karena agar mirip seperti sebuah besi. Lalu selanjutnya saya membuat pohon, di mana pohon ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian si pohonnya dan bagian untuk daunnya. Di sini untuk bagian daunnya dapat dilihat
di mana ini itu terdapat grup input untuk menentukan seberapa banyak daun yang akan muncul pada si pohon. Nah, yaitu saya namai dengan density depth. Kenapa density depth? Karena daun-daun ini saya nyatakan sebagai daun mati, begitu. Misalkan saya memasukkan angka 1, maka akan muncul lebih banyak daun-daun yang ada, begitu. Lalu masuk ke bagian untuk shader ini. Di sini saya sudah memberikan pewarnaan dan memberikan warna pada pohon dan daunnya. Nah, ini dia. Ini merupakan pewarnaan untuk bagian pohonnya, di mana pohonnya terbagi menjadi dua, yaitu terdapat bagian luar dan bagian dalamnya. Di sini saya menggunakan material-material yang saya download. Terdapat material, dapat dilihat di sini. Terdapat banyak material yang sudah saya coba, dan saya menggunakan ini sebagai yang paling cocok untuk nanti digunakan pada video atau animasi. Dan juga ini untuk bagian luarnya juga saya sudah sesuaikan dengan kebutuhan animasi nantinya. Lalu untuk bagian daunnya, ya di sini juga dapat dilihat teksturnya itu menggunakan dari yang saya download juga. Terdapat banyak yang sudah saya coba dan sudah saya sesuaikan. Walaupun memiliki kemiripan, tapi menurut saya ini merupakan yang cukup cocok untuk digunakan dan disesuaikan dengan warna dari si pohonnya. Saya menggunakan base color yaitu berwarna kuning, karena daun-daun yang berukuran atau daun yang sedang mati gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, dimana saya itu telah membuat keempat objek ini menggunakan tanpa scripting dan sudah diberikan shader atau diberikan pewarnaan pada setiap objeknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.